Juga buat Ibu Dina, terima kasih sudah hadir tepat waktu. Oke, mari kita mulai pengajaran sore hari ini tentang buku 12 Waktu Tuhan. Yuk kita mulai. Segala sesuatu ada waktunya. Di bawah langit ini, segala sesuatu ada waktunya. Manusia harus belajar menyesuaikan diri dengan program dan planning Tuhan, bukan memotong dan mengambil jalan pintas semau hatinya sendiri. Nah, jadi kita belajarnya di sini bahwa waktu Tuhan ini waktu yang diberikan kepada manusia untuk mengenal Dia, ya. Diberikan kepada manusia untuk mengenal Dia, rancangannya, kerinduannya, isi hatinya, planning-nya, dan apakah manusia bisa masuk ke dalam semuanya itu? Ya, mau apa enggak masuknya? Masuk ke dalam rencana Allah itu, kerinduannya, isi hatinya, planning-nya. Tapi kebanyakan manusia kan dia punya program sendiri, program mengatasi pergumulannya, program kemudian menyenangkan dirinya, program kemudian untuk apa namanya, menuntaskan semua masalah-masalah kehidupannya, dan itu semua yang ada di dunia ini menjerat manusia untuk tetap ada dalam rencananya, kehidupannya, dan setiap hal-hal yang menjauhkan kita akhirnya dari Allah kita. Nah, makanya di bawah langit ini ada batasan waktunya. Ini dia teman-teman ya, di bawah langit ini ada batasan waktunya. Mari kita lihat ayatnya, Pengkhotbah 3 ayat 1. Dimulai dari Ibu Lan, silakan Ibu Lan. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apa? Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 11. Makasih Ibu Lan. Silakan Ibu Ayu. Siapa? Pengkhotbah Makasih. 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Makasih Bu Ayu. Sama-sama, Pak. Berikutnya ayat 14, Ibu Emi. Eh, berapa ya? Poin yang ketiga, Bu. Oh, ini ketiga. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah ini ya Betul. Silakan. akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ya, terima kasih Bu Emi. Iya. Jadi bisa disimpulkan teman-teman di sini bahwa di dalam kitab Pengkhotbah ini semua ada di bawah kolong langit, ada di bumi, ada di dalam setiap satu batasan waktu. Ada waktunya menanam, ada waktunya menuai, ada waktunya mencabut, ada waktunya bahagia, ada waktunya kita mengalami penderitaan, ada waktunya kita mengalami sukacita, ada waktunya kita mengalami kesengsaraan. Ini yang ada di bumi gitu loh ya. Jangan samakan dengan apa yang ada di sorga. Dan bahkan dikatakan di sini, ada waktunya seseorang dilahirkan, ada waktunya seseorang meninggal. Sekali lagi saya mau katakan ini di bumi, karena ini batasan waktunya ada. Jadi manusia itu dibatasi. Dibatasi untuk apa? Dibatasi untuk akhirnya mengenal Tuhan. Dan kalau udah mengenal Tuhan, batasan itu ternyata ditiadakan. Karena kita udah beralih ke dalam kerajaan Allah di sorganya. Nah teman-teman, kita bisa mengerti esensinya apa. Esensinya adalah Allah dalam kekekalan kita nggak kekal. Gitu loh teman-teman ya. Maka kita dibatasi. Kalaupun kita mengalami hal-hal yang luar biasa mengembirakan, jangan larut dalam kegembiraan. Kalau kita mengalami begitu banyak penderitaan dan kesengsaraan, jangan larut kemudian bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa saya menderita? Mengapa saya sengsara? Ada waktu nanti. Kalau kita mengalami sukacita, bersukacitalah. Kalau kita mengalami kebahagiaan, bahagialah. Tapi itu biasanya nggak kekal. Kenapa? Karena ada seringkali berbagai macam hal-hal yang akhirnya bisa menghunjam perasaan kita. Nah, kalau kemudian kitanya baperan,
mengutamakan perasaan demi perasaan, maka kita menjadi orang-orang atau manusia yang terjerat di dalam setiap keinginan, ingin mendapatkan kebahagiaan. Meskipun hal-hal seperti itu adalah baik atau hal-hal yang rohani. Tapi karena kitanya ada di dunia dan kita tidak nempel dengan Tuhan untuk masuk ke dalam kemuliaannya yang berkelanjutan sampai dengan dunia akan datang, kita seringkali mementingkan apa yang kita pegang hari-hari ini. Ingat gambar yang kemarin saya bagikan. Kita menjadi orang-orang yang terpaksa, apa namanya, ter ter terantuk kepada setiap pintu-pintu yang tertutup. Biasa, seperti itu hal yang biasa sebetulnya. Mengapa? Agar kemudian kita bisa mengerti bahwa Allah dalam kekekalannya tidak dibatasi oleh waktu. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya, tapi itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ya ini batasannya jelas bahwa manusia di bumi memikirkan Allah yang mempunyai setiap rencana kekekalan dan nggak dapat ditambah dan dapat dikurangi, supaya manusia mengerti akan Dia yang punya rencana yang Ia miliki dan itu berdasarkan kerinduannya yang Ia bagikan kepada setiap anak-anak Allah yang mendekat. Kepada manusia yang tidak mau mendekat, Dia akan apa? Tetap menjadi Allah yang penuh dengan misteri. Allah yang penuh dengan apa? Rencana yang terselubung gitu. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Gitu ya, kekekalan ada dalam hati manusia. Manusia yang mana? Manusia yang lihat ini, manusia yang mengalami damai sejahtera dengan Allah. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mengapa? Karena ada batasan. Manusia yang seperti apa? Manusia yang duniawi, yang tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal hingga akhir. Hari-hari ini, banyak orang yang ingin cepat dapat menjadi pelayan. Sementara mereka menganggap sistem yang engkau kembangkan lambat dan memerlukan waktu lama untuk memulai pelayanan mereka ingin cepat beraksi. Nah, pemuridan 1-13 mungkin bagi banyak orang, wah 1-13 baru pelayanan setelah 13 tahun, katakanlah 1 tahun 1 buku misalnya begitu ya. Mana bisa, kan kita pengennya instan, cepat. Wah gitu ya. Kenapa? Karena kita sendiri dalam pemuridan membangun fondasi yang sesungguhnya. Contoh fondasi sesungguhnya seperti apa? Bagaimana mendengar suara Tuhan, bagaimana iman bertumbuh, bagaimana pertobatan dan dosa itu adalah suatu hal yang harus kita kenal sejak kita lebih dulu mengenal tentang, kelahiran baru. Diberikan dasar-dasar itu di dalam bentuk kelahiran baru, ya. Apa itu bedanya baptisan, dengan yang dilakukan secara ritual dan dilakukan secara oleh Roh Kudus. Itu semua kita udah belajar. Untuk apa? Untuk kita ditanamkan fondasi berupa pengajaran, kemudian kita praktekkan bersama-sama dengan Tuhan. Setiap pengajaran itu hidup nggak dalam diri kita. Nah, ini butuh waktu yang lama untuk kemudian, Tuhan gerakan kita masuk ke dalam berbagai area pelayanan. Tapi orang dunia cenderung ingin memakai dengan cepat. Meskipun tampaknya sampulnya sebagai orang Kristen yang rohani, tapi hatinya, pikirannya masih duniawi. Maka jadilah orang Kristen yang melayani Tuhan. Menjadi orang-orang Kristen yang gugur di tengah jalan dengan iman yang gugur juga. Ya. Mengapa saya katakan demikian? Karena kemudian yang iman yang dibangunnya bukan iman anak Allah, iman yang ngarepin. Mudah-mudahan Tuhan mendengarkan doa saya. Untuk kemudian mendengar doa doa saya, maka saya mesti puasa. Itu seperti begitu dari dulu di zaman ke zaman seperti begitu. Mesti puasa untuk maksa Tuhan. Apakah begitu? Tidak. Justru Tuhan dalam kekekalannya ingin memberikan kepada kita setiap hal yang Ia rindukan untuk kita bisa mengerti apa yang sedang Ia ingin kita kerjakan. Ya teman-teman, ya, ini perlu kita kemudian harus ketahui sungguh-sungguh agar kita tidak larut dalam hal-hal yang duniawi meskipun bungkusnya hal-hal yang rohani. Ini tak boleh terjadi. Para hamba Tuhan yang melompat cepat akan cepat pula jatuh kembali.
biarkan waktuku yang mengontrol mereka. Waktu adalah faktor penting dalam pertumbuhan. Ingat ini teman-teman, jangan ingin cepat meroket dipakai sama Tuhan, ingin cepat pelayanan ya. Biarkan waktunya Allah mengontrol kita. Waktu adalah faktor penting dalam pertumbuhan. Waktu adalah faktor pematangan dalam kehidupan seseorang. Aku tidak akan membuang waktu-waktu yang tidak perlu. Jangan khawatir tentang hal itu. Aku adalah Allah yang bijaksana dan tidak pernah melakukan kesalahan. Dan aku tahu waktuku dengan sempurna. Ketika anakku masih bayi bersama Maria dan Yusuf, aku tahu bagaimana harus menyuruh mereka melarikan diri dari Israel dengan terburu-buru pergi ke Mesir untuk menghindari pembunuhan bayi oleh Herodes. Di lain pihak, ketika anakku sudah siap melayani, aku tidak terburu-buru menyuruh anakku untuk melakukan apapun sampai waktu yang tepat datang. Seperti ketika mengubah air menjadi anggur. Ya, bahkan waktu kematiannya adalah sesuai dengan waktu yang tepat, yaitu pada hari Paskah, waktu untuk mengorbankan anak domba Allah. Semua berada di bawah pengaturan waktuku, anak. Nah, berdasarkan ini teman-teman kita bisa mengerti bahwa kita pernah bahasnya ada Kronos, Kairos, atau Aion. Hari-hari ini kita lagi masuk ke dalam waktunya di bumi, ya, waktu ini di bumi. Yang terbatas untuk kita mengerti apa yang Tuhan inginkan, itu waktunya Kronos. Tapi waktunya Kairos, waktunya Tuhan untuk kita kemudian bertobat, mengenal Dia, untuk kita masuk ke dalam apa? Untuk kita masuk ke dalam waktu yang kekal bersama-sama dengan Allah, dengan rencananya dan kerinduannya. Namun untuk masuk ke situ, apakah kita bisa mengerti bahwa yang dipentingkan bukanlah soal pelayanannya sebetulnya, yang dipentingkan bukan soal ingin cepat-cepat berbuah lebatnya, yang dipentingkan adalah bukan soal mana nih jiwa-jiwa gitu, yang dipentingkan adalah kitanya tentang waktu ini untuk bertumbuh secara sebenar-benarnya adalah waktu yang perlu kita hargai. Waktu yang kemudian Tuhan begitu pakai demikian rupa agar kita betul-betul melekat dengan penuh hingga kita beroleh kehidupan yang berlimpah-limpah. Kalau kita kemudian dekat dengan Tuhan karena ada masalah, kemudian kalau masalah yang dibereskan sama Tuhan, kita menjadi orang yang kemudian lupa daratan. Ketika kita mendapatkan berkat, kita mendapatkan kesembuhan, tapi kalau kemudian Tuhan biarkan kita masuk ke dalam berbagai-bagai rintangan, dan kita tetap melekat kepada Tuhan, dan kita butuh Tuhan, maka kita mulai terlatih dalam pengharapan yang sebenarnya. Jadi tidak heran kalau ada orang-orang yang, anak-anak Allah yang terkena gelombang hidup yang berulang-ulang. Mengapa? Karena Tuhan tidak ingin setiap anak-anaknya jatuh dalam pertumbuhan yang instan. Dia ingin agar kita mengalami Allah yang sebenarnya, mengalami kehidupan Tuhan yang sebenarnya. Hingga dalam berbagai kehidupan gelombang sekalipun, ataupun dalam kebahagiaan, atau sukacita, atau dalam hal begitu banyak hal-hal yang merupakan hal yang baik yang setiap kita terima. Tapi kita tidak larut dalam kesenangan, kita tidak larut dalam kebahagiaan secara duniawi, tapi kita tetap mengerti rencananya. Nah, ini dia ya teman-teman, harus kita mengerti tentang waktu Tuhan seperti ini. Kita baca ayatnya sekarang Lukas 8 ayat 14. Ibu Dina, apakah ada? Silakan Ibu Dina. Ya Pak, Terima kasih. Lukas 6 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang telah mendengar firman itu dari dalam, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Makasih Bu Dina. Lihat ini. Teman-teman diajarin ya. Kita semua diajarin mendengar firman, mendengarkan Tuhan mengajar, mendengarkan rema, mendengarkan itu artinya kita sedang menerima penghidupan yang sesungguhnya karena kita adalah manusia rohani. Tapi dari setiap yang didengar oleh kita dari Tuhan, itu bertumbuh, ya. Pasti bertumbuh. Kenapa? Dalam pertumbuhan selanjutnya, lihat ini. Dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran. Ya, mengapa dalam pertumbuhan itu kemudian ditemukan ada kekhawatiran, ada kekayaan, ada kenikmatan hidup.
Mengapa kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup itu dalam satu fase yang sama, ada dalam fase pertumbuhan juga. Artinya apa? Kita tidak terpengaruh oleh kekayaan, oleh kekhawatiran, oleh kenikmatan hidup, oleh kesengsaraan, oleh penderitaan, karena semuanya itu sementara. Teman-teman mengerti ini ya? Yang artinya fase berikutnya yang Tuhan inginkan sebetulnya adalah apa? Buah yang matang. Buah yang matang yang didapat dari fase tentang bagaimana kita kalau menemukan begitu banyak hambatan, kita khawatir, kita kemudian diberikan kekayaan, kita kemudian diberikan kenikmatan hidup, ngaruh nggak ke dalam setiap pertumbuhannya ke arah Kristus? Ngaruh nggak mengasihi Tuhannya? Jangan-jangan kalau kita lagi ngalamin penderitaan, pergumulan, kita kemudian menghujat Tuhan. Atau kemudian ketika kita dapatkan kekayaan, kita bukannya bersyukur dan kemudian kita membagi-bagikannya, bagi-bagi hidup kepada orang lain. Tapi kita kemudian menjadi orang yang tamak dan lupa daratan dengan menghamburkan begitu banyak kekayaan untuk kebahagiaan sendiri dan kenikmatan hidup. Sampai dengan lupa, itu semua diberikan secara sementara untuk kita berbuah, mengelola kembali apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Sekali lagi saya mau katakan bahwa kekhawatiran, pergumulan, masalah, kekayaan, kenikmatan hidup adalah fase yang sama dalam pertumbuhan. Hasilnya adalah harusnya buah yang matang. Tapi bagi orang yang kemudian hatinya seperti semak berduri, mereka nggak ngasilin buah yang matang meskipun dikatakan bahwa ia mendapatkan kekayaan, ia mendapatkan kenikmatan hidup, tapi tetap saja akhirnya firman yang ditanamkan di hati yang semak duri ini gugur, terhimpit oleh kekhawatiran, bahkan oleh kekayaan, bahkan oleh kenikmatan hidup. Jadi tepat dikatakan tadi di depan bahwa jangan terpengaruh oleh kebahagiaan, sukacita, bahkan kekayaan, oleh kenikmatan hidup, atau bahkan penderitaan, kesengsaraan. Itu semua adalah satu fase dalam kehidupan untuk kita beroleh buah yang matang. Teman-teman mengerti ini? Oke, teruskan ya. Nah, kemudian dalam 1 Korintus 2 ayat 6. Silakan Ibu Yohana, apakah bisa baca? Iya Pak Doni, Shalom. Terima kasih. 1 Korintus 2 ayat 6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ya, terima kasih Bu Yohana. Sama-sama Pak. Jadi di sini dikatakan bahwa fokus ke dalam hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Mereka yang telah matang, mereka beroleh kebijaksanaan, mereka beroleh hikmat. Dalam apa? Dalam itu, kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup, dalam kebahagiaan, dalam setiap tekanan, setiap kesengsaraan. Karena mereka mengerti itu semua sementara. Dan kemudian yang ditumbuhkan di situ adalah berupa apa? Karakter ilahi, buah yang matang itu. Nah, maka ketika kita mengalami karakter ilahi yang lengkap seperti Kristus dan buah yang matang yang Tuhan inginkan, maka kemudian itu diberikan. Apa yang diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang memiliki kematangan tertentu dalam Tuhan dan kemudian pelayanan yang sesungguhnya. Pak, gimana kalau ada orang instan tiba-tiba pengen pelayanan? Biasanya, saya mau katakan, biasanya akan sulit dalam menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Atau hal-hal yang buruk dari Tuhan sekalipun, sulit menerimanya. Mengapa? Karena lihat ini, hatinya tidak atau bukan menjadi hati yang baik. Selain hati yang baik kan ada hati di pinggir jalan, semak duri, dan hati yang berbatu. Nah, ketiga level itu yang sebetulnya Tuhan Tuhan hindari kepada setiap anak-anak Allah yang baru bertumbuh. Tuhan hindari untuk mereka kemudian mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan hidup yang instan ataupun bahkan kekhawatiran secara tiba-tiba atau mendapati begitu banyak tekanan secara tiba-tiba karena kemudian yang namanya berlatih ya, yang namanya berlatih, misalnya berlatih lari nih.
Nggak mungkin tiba-tiba kita berlari langsung dari Bandung, dari Jakarta, dari mana ke Bali. Oh, nggak mungkin lah. Lagi dulu jangka pendek, misalnya dari sini ke sana 5 kilometer kuatnya berapa menit. Dari sini 10 meter berapa menit kuatnya. Diatur di itu dulu, jangan sampai tiba-tiba langsung lari ke Bali. Oh, teman-teman mengerti ini? Jadi kita sedang dilatih ketahanan atau apa namanya ya, buah roh yang sebetulnya yang Tuhan tetapkan. Di antaranya kita bisa berlatih bagaimana kita, mempunyai satu penguasaan diri, menguasai dengan setiap kemampuan yang Tuhan berikan. Hingga kita tidak berpikir terlalu banyak, terlalu panjang, tapi berpikiran simpel dan tujuannya jelas. Dan kemudian mempunyai satu kesanggupan demi kesanggupan dalam proses yang bertingkat-tingkat. Ya, namanya berproses, teman-teman. Jadi nggak langsung tiba-tiba dipakai sama Tuhan luar biasa, enggak. Tapi mendapatkan satu pendidikan yang berjangka waktu tertentu. Sampai dengan ia bisa mengelola sebanyak yang ia bisa dan ia mampu melakukannya. Tuhan pun melihat kemampuan itu ya dalam diri anak-anak Allah. Ia memberikan kepercayaan berupa kemampuan seseorang untuk mengelolanya. Kalau kemudian anak-anak Allah itu nggak mampu mengelolanya dengan bijaksana, maka berkat-berkat Tuhan akan menjadi kutuk. Itu ada ayatnya. Oke? Mengapa? Karena orang-orang yang tidak memiliki karakter yang matang biasanya cenderung menjadi duniawi kembali. Ketika seseorang mendapatkan yang baik, meskipun yang baik dari Tuhan tetap ada, karena nggak ada ucapan syukur, maka semuanya selalu merasa kurang, teman-teman ya. Hari-hari ini banyak orang yang ingin cepat dapat menjadi pelayanku, sementara mereka ini tadi udah ya. Sementara mereka menganggap sistem yang kau kembangkan lambat dan memerlukan waktu lama untuk memulai pelayanan. Mereka ingin cepat beraksi, ingin cepat berbuah lebat. Baik sih, tapi menurut mereka baik. Menurut Tuhan enggak. Tuhan tetap ingin waktunya menanam, waktunya menyiram, waktunya menumbuhkan, tapi belum sampai berbuah lebat. Apa yang Tuhan mau? Kita punya ketahanan dan dilatih dalam buah roh ya. Yakobus 1 ayat 4, silakan dibaca. Ibu Levina ada? Adakah Bu Levina? Mungkin masih di luar ya. Oke, silakan Ibu Helvi ada? Terima kasih, Bu Helvi. Yakobus 1 ayat 4 ya Pak Doni. Betul, Bu. Betul. Ya, karena ketakutan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apapun. Terima kasih Bu Helvi. Ya Masih di Pak jalan Doni. ya. Safe trip, God bless you. Terima kasih Bu Helvi. Ya. Nah teman-teman, lihat ini, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Pada hari ini kalau kita sedang bergumul, lagi ngadepin masalah, nggak ada orang yang nolongin juga. Nggak ada orang yang kemudian memberikan pertolongan karena kemudian Tuhan tutup semua pintu agar kita berhadapan dengan Tuhan. Berhadapan dengan kekuatan Tuhan. Berhadapan dengan kebijaksanaan Tuhan. Berhadapan dengan keputusan Tuhan. Yang Tuhan mau biasanya apa? Bertekun. Bertekun termasuk dalam penderitaan. Mengapa bertekun dalam penderitaan itu sesuatu hal yang Tuhan sedang ajarkan? Bukankah penderitaan itu menyakitkan? Iya. Tapi ketekunan dalam penderitaan menghasilkan hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat yang dilatih dalam penderitaan menghasilkan bagaimana akhirnya seseorang yang sanggup menahan dan bertekun dalam penderitaan, mereka bisa membagi hikmat agar orang-orang gak usah semenderita dia. Contohnya Yesus. Apakah Yesus kemudian memberikan kepada kita semua penderitaan yang sama dengan dia? Pada level tertentu iya. Tapi pada faktanya, dalam semuanya itu, ia memberikan kepada kita jalan kemenangan, hikmatnya, agar kita bisa menanggulanginya bersama-sama dengan dia.
yang pernah menang di dunia ini. Jadi masalah bukan ditiadakan, tidak ada masalah dalam kekristenan. Kata siapa? Tidak ada pergumulan dalam kekristenan. Kata siapa? Cuman dampaknya yang kemudian dihilangkan. Mengapa kita diubah dalam perspektif, dalam cara pandang, dalam cara hidup, dalam cara bertindak. Makanya teman-teman, kalau kemudian kita berhadapan dengan Tuhan dalam setiap keputusan dan kerinduannya, kita lebih banyak nurut saja kepada Tuhan. Apa yang kau mau Tuhan untuk aku lakukan? Mari kita lakukan bersama-sama. Berikan aku hikmat untuk melaksanakan semuanya. Mengapa? Kita butuh hikmat dalam menanggulangi semua masalah yang ada. Agar kita beroleh apa? Buah yang matang. Supaya apa? Menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apapun. Ini menjawab semua kebutuhan di dunia ini sebetulnya. Jangan lupa, semua yang di dunia ini terbatas, termasuk kebahagiaan, kenikmatan hidup, ataupun penderitaan kesengsaraan, terbatas semuanya. Yang pasti, ia berikan kepada kita latihan secara rohani untuk beroleh sesuatu hal yang lebih penting, dan itu menjawab kebutuhan kita di muka bumi ini. Termasuk apa? Kekayaan. Termasuk apa? Masa depan. Termasuk apa? Kebahagiaan juga, sukacita dan sebagainya. Karena kemudian bila kita sempurna dan utuh dan kemudian kita juga merasa tidak kekurangan apapun karena kita dalam latihan ketekunan bersama-sama dengan Tuhan. Daniel 2 ayat 21. Silakan Ibu Hotnida. Selamat datang. Apakah bisa dibaca Ibu Hotnida? Ini masih di jalan. Oh, ada. Silakan. Salam, salam Pak Doni. Halo. Salam semuanya. Salam sehat semuanya ya. Salam sehat, selalu sehat selalu. Daniel 2 ya Pak, ayat Betul, Bu. 21. Betul. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Terima Amin. kasih Bu Hotnida. Sama-sama Pak. Ini kan ngomongin soal antikristus ya. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat. Oh sorry. Dia memberi hikmat kepada seorang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Ini Tuhan ya, sorry, bukan antikristus. Ada yang kemudian ayat tertentu ngomongin soal antikristus, tapi ini bukan antikristus ya, ini Tuhan. Dia mengubah saat dan waktu. Artinya apa? Waktu dia tetap yang pegang. Mungkin kita khawatir, mungkin kita ingin jawabannya instan, mungkin kita ingin mendapatkan jawaban yang cepat. Tapi ingat teman-teman, dia adalah Tuhan yang punya waktu. Mungkin kita terdesak, kita terhimpit, kita ingin cepat jawaban, yang jawaban A atau B gitu ya. Teman-teman mungkin pernah ngalamin ini ketika konseling dengan saya bilang, ayo. Aduh, ini ada telepon nih. Telepon yang nggak terjawab, nggak mau ngejawab deh. Nah, Tuhan mengubah saat dan waktu, artinya apa? Dia yang punya waktu dan dia yang punya kehendak. Mungkin kita terdesak dengan setiap masalah-masalah yang ingin ada cepat jawabannya, A atau B, keputusannya gimana. Tapi Tuhan yang mempunyai saat dan waktu, yang mempunyai timing yang pas, jangan melihat bahwa kita mesti cepat mendapatkan jawaban. Tapi yang sedang ia latih adalah hati kita. Pak, lalu bagaimana dengan urusan dengan orang lain, Pak? Kita mestinya kerjasama dengan orang lain atau kita mesti membayar seseorang gitu ya, dan kita kemudian butuh uang yang cukup banyak dan cepat. Jawabannya gimana? Apa yang mesti saya lakukan gitu ya? Berdoa sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak menjawab seperti apa yang kita inginkan. Mestikah misalnya ke pinjol, mestikah kita kemudian minjem ke bank, mestikah kita minjem ke orang. Tuhan nggak jawab apapun. Mengapa? Karena yang sedang ia lakukan adalah ia mengubah perspektif kita, ia mengubah karakter kita, ia mengubah cara kita berpikir. Jangan pengen cepat instan. Ia adalah Tuhan segala waktu.
Ia akan mengubah setiap hati kita. Bahkan sebetulnya yang ia tanamkan di dalam diri banyak orang. Ia menanamkan kehendak. Ia menaklukkan semua makhluk kepada kesia-siaan. Oleh siapa? Oleh Allah. Untuk apa? Untuk mereka ditaklukkan kepada siapa Allah yang sebenarnya. Yang menguasai mereka dan menciptakan mereka. Jadi ingat teman-teman, jangan kemudian kita mencari jalan keluar dengan cepat tanpa Tuhan. Jalan keluar bisa dapatkah Pak? Bisa, dengan jalan keluar dengan cara instan bisa, tapi kita akan ya menerima begitu banyak masalah di depan. Kenapa? Karena kita tidak melakukannya dengan cara berhikmat. Justru yang Tuhan latih adalah ketekunan dan kemudian tentang waktunya Tuhan. Ya, percayakan kepada waktunya Tuhan. Tapi kan Pak deg-degan Pak, terutama kalau kita mau punya tanggung jawab kepada orang lain. Ya, minta sama Tuhan agar Tuhan dengan timing yang Ia inginkan, Ia bisa merubah banyak orang, termasuk orang-orang yang kerjasama dengan kita. Berikan kelegaan dan keleluasaan. Yakub pun pernah mengalami hal yang sama. Ia tinggal di Ishak. Ishak tinggal di tanah orang asing karena orang asing itu memberikan kelegaan kepada Ishak untuk bekerja, untuk hidup bersama-sama dengan keluarganya. Ini contohnya. Daniel 7 ayat 12. Ibu Monica tolong baca silakan. Oke. Ayatnya Pak. Oh, oke. Ya. Daniel 7 ayat 17, ayat 12. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Terima kasih Bu Monica. Daniel 7 bicara soal kuasa-kuasa jahat. Daniel 7 bicara juga soal antikristus. Daniel 7 juga bicara soal roh maut. Semua yang disiapkan Tuhan dalam menguduskan bumi ini yang terakhir kali. Termasuk setiap makhluk yang menyempurnakan manusia. Wah, maksudnya mereka yang ditugaskan untuk mencobai manusia, mereka yang ditugaskan untuk mencobai Tuhan Yesus. Mencobai anak Allah. Siapa ya setan-setan dan roh-roh jahat itu ya? Mereka dibatasi kekuasaannya. Percayakan ini teman-teman, setiap kekuatan si jahat, meskipun semengerikan itu, tetap dibatasi. Penyakit-penyakit dibatasi. Bahkan kematian yang udah pasti pun dibatasi. Maksudnya dibatasi Pak, ya kan nanti kan nggak ada kematian lagi setelah dunia akan datang kan nggak ada kematian lagi, nggak ada maut lagi, nggak ada kerajaan maut lagi. Jadi kita bisa mengerti waktunya Tuhan itu sangat luar biasa tak terikat dan itu kekal. Kalau kita kemudian memaksa Tuhan untuk menjawab setiap pergumulan kita, kita lupa Tuhan pun punya urusan. Kita sibuk dengan urusan di tangan kita, dengan cepat ingin kita dapatkan secara instan jawabannya. Tapi Tuhan punya kerinduan. Nah, kalau kita mengingat gambar yang saya gambar ya, ternyata alangkah bijaksananya kalau kita ngikutin rencananya Tuhan. Daripada ngikutin rencana kita di tangan. Ya, teman-teman hati-hati bahwa kita kemudian bisa menjadi orang dunia kembali kalau kita ngikuti rencana kita yang di tangan kita. Nah, sekarang mari kita masuk dalam sub yang kedua. Sekarang yuk kita latihan mengenal waktunya Tuhan itu seperti apa. Jadi, aku perlu melatih semua hambaku bertindak benar tepat waktu dan memahami waktu. Ini ya, bertindak dengan tepat pada waktu dan memahami waktunya. Jangan resah dan khawatir tentang waktumu sendiri. Semua hal yang kukatakan kepadamu akan digenapi. Ya. Pengetahuan tentang waktu yang sesuai dengan waktuku adalah pelajaran yang sangat penting yang harus diajarkan. Apa yang harus dilakukan selama waktu seseorang harus menunggu. Juga sesuatu yang penting yang harus dipelajari. Ingat teman-teman, ini berpusat kepada apa yang pernah Tuhan katakan kepada kita. Janji-janjinya, pengajarannya.
Dan kita diajari agar kita masuk ke dalam waktunya Tuhan. Masuk kepada kepercayaan kepada Tuhan. Waktu kita kemudian melihat sesama kita, orang-orang yang kita kenal, mereka bahagia, mereka punya waktu liburan, mereka punya kekayaan yang luar biasa, mereka hidup bahagia. Kita bandingkan kita dengan mereka yang bahagia, yang punya kekayaan, yang punya waktu liburan. Dan kemudian kita berteriak sama Tuhan, Tuhan kok hidup kok gini-gini amat. Aduh tolong please teman-teman ya. Bahwa ternyata Tuhan berhadapan langsung dengan kita secara pribadi. Ingat waktu di bumi, kita mengalami begitu banyak hal-hal seperti itu berupa satu hal yang sementara saja. Kebahagiaan, saya mau katakan sekali lagi, kebahagiaan, penderitaan itu semua hal yang sementara. Tapi ketika kita mengenal waktunya Tuhan, kita mungkin dipersiapkan untuk satu waktu yang sangat panjang, tapi kemudian sangat ideal, sangat bijaksana, sangat kita bisa mengalami begitu banyak hal-hal yang sedang Tuhan ingin kerjakan di waktu-waktu itu. Tapi kalau kitanya lemah, kalau kitanya banyak mentingin diri sendiri, atau kita kemudian begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang perlu Tuhan jawab, yang terjadi adalah apa? Kita ketinggalan, kita menjadi orang-orang yang tertinggal. Kita masih ada di level keinginan kita. Kita masih ada dalam waktunya yang kita pikir ini waktunya untuk bersenang-senang, ini waktunya pelayanan, tapi Tuhan punya rencana yang lain, yang lebih penting untuk kita lakukan. Nah, teman-teman, bagaimana cara membedakannya? Bagaimana cara kita menunggu? Bagaimana cara kita menunggu Tuhan menggenapi setiap janji kita? Ingat, yang pertama, tanamkan dulu dalam diri kita ya, apa yang telah Tuhan katakan sebelumnya kepada kita tentang janji-janjinya. Ini penting. Itu sebabnya mengapa saya mengajak kita semua untuk mencatatkan apa yang Tuhan pernah katakan kepada kita secara pribadi, baik lewat mimpi maupun lewat saat teduh. Mengapa? Itu menjadi satu acuan dan satu bank data. Apa yang telah kita tahu dari Tuhan. Rahasia-rahasia apa yang ada dalam hatinya Tuhan tentang orang lain dan bahkan tentang hidup kita. Maka kalau kita punya dokumentasi yang jelas, kita bisa mengerti arahannya seperti apa. Pelayanan kita akan seperti apa dari Tuhan. Ini ngomong-ngomong soal waktunya Tuhan ya. Masuk ke dalam waktunya Tuhan itu penting untuk kita ketahui. Kisah 1 ayat 7. Silakan dibaca. Ibu Yenika ada? Adakah Ibu Yunika? Mungkin lagi belum bisa baca. Oke. Tidak apa-apa. Ibu Levina ada? Mungkin belum pulang juga. Iya Pak, Oh ada, makasih. Bu Levina. Silakan. Makasih Bu Levina. Iya Pak. Kisah 1 ayat 7. Jawabnya kepada mereka, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Terima Amin. kasih Bu Levina. Terima kasih Pak. Jawaban atas pertanyaan kita, jawaban atas pergumulan kita, jawaban atas doa-doa kita. Jawaban atas setiap apapun yang kita kemudian hadapkan kepada Tuhan. Bukan masalah kapan. Ya. Bukan masalah apakah seminggu lagi, 2 minggu lagi, setahun lagi, kan kita ingin cepat jawabannya kan dari Tuhan. Tapi Tuhan bilang, tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Jadi apakah uncertain, apa nggak pasti? Oh pasti. Ya, tentang satu hal pemulihan, kebangunan, jawaban atas masalah kita itu hal yang pasti. Yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kehendaknya atau kuasanya. Bapak tuh udah punya rencana program, tapi lanjutan dari ayat ini kan, tapi kamu akan menerima Roh Kudus. Jawabannya adalah Roh Kudus sebetulnya. Yang dalam diri kita itu ada Roh Kudus. Setiap pergumulan kita, masalah kita, jawaban kapan akan digenapinya janji-janji Tuhan itu, siang dan malam kita coba, besok mungkin ya, lusa mungkin ya, minggu depan mungkin ya, tapi belum ada jawaban juga, belum tergenapi juga. Bukan soal masa dan waktunya, tapi soal bagaimana kita diubahkan dalam masa-masa itu. Itu yang paling penting. Ya teman-teman, kalau kita lagi nabur, ya nabur lah. Kalau kita lagi kemudian lagi nyiram, nyiram lah. Kalau kita lagi kemudian melakukan tindakan-tindakan iman, lakukan tindakan-tindakan iman. Kapan menuainya Pak saya Pak? Ya yang penting yang telah kita lakukan bersama-sama Tuhan, Tuhan lihat kok. Tuhan pasti tidak pernah
berutang kepada kita, bukan? Tuhan tidak pernah juga kemudian menunda kebaikannya, bukan? Perlu kita ketahui waktu itu, waktu-waktunya Tuhan menjawab kita dengan anugerah-Nya, seperti apa bentuknya, kita masih tahu itu. Gimana caranya, Pak? Kita bahas. Waktunya Tuhan, ya, yang menjadikan kita sebetulnya masuk ke dalam dimensi ketaatan yang sesungguhnya, pengharapan yang sesungguhnya, dan ditumbuhkannya karakter Kristus yang sesungguhnya lewat semuanya itu. Oke, teman-teman, 1 Tesalonika 5 ayat 1, kembali ke Ibu Lan, silakan Ibu Lan. 1 Tesalonika 5 ayat 1. Tetapi tentang masa dan waktunya, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Terima kasih Bu Lan. Teman-teman, ini ayat ini baru kebuka nih ya, sama saya barusan. Percaya nggak sih murid-murid Tuhan ketika lihat gurunya terangkat naik ke sorga ya di Bukit Zaitun? Kan mungkin mereka, "Loh kok guru kita pergi? Pergi kemana tuh?" Ya kan mereka kan tahu kan, mereka nggak tahu secara sesungguhnya, ngapain sih dia pergi ke sana ninggalin kita gitu ya. Makanya mereka berikan pengetahuan Roh Kudus. Mereka bertanya-tanya, "Mengapa sih masih pergi?" Gitu loh. Bukankah lebih baik selama-lamanya mereka tinggal bersama-sama dengan guru mereka, pikir mereka begitu ya, teman-teman. Jadi sejak saat itu murid-murid merindukan Tuhan bersama-sama dengan mereka. Makanya mereka berpuasa, tanda kutip ya. Nah, ada satu kerinduan dalam diri mereka, kapan ya Tuhan datang yang kedua kali? Mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi, mungkin mungkin mereka cepat ingin menerima kedatangan Tuhan itu, murid-muridnya. Tapi mereka diperkenankan untuk menderita dalam memberitakan Injil, mereka diperkenankan untuk mati dalam rangka mereka memberitakan kasih Tuhan. Sampai dengan hari ini, mereka nunggu kebangkitan itu. Ya teman-teman, tentunya ini satu kerinduan yang dahsyat, yang masif, yang secara banyak anak-anak Allah, gembala-gembala terkenal yang telah meninggal duluan ya, hamba-hamba Tuhan yang telah meninggal duluan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, mereka nunggu-nunggu. Makanya sebelum sebelum kemudian mereka pulang ke rumah Bapak, mereka menubuatkan akan ada setelah ini, akan ada kesusahan besar, lalu kemudian akan datang pula kemudian tidak lama setelah itu adanya pengangkatan, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kita pun dalam RTM kan sering digemakan di sini, akan ada pengangkatan sesaat lagi, nggak akan lama gitu ya, mungkin guru-guru yang lain juga pernah membahas ini. Tapi dasarnya apa sebetulnya? Dasarnya apa? Yakini teman-teman, kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada pada waktu malam ini ya, pada malam hari. Tuhan datang sebagai pencuri. Pencuri itu kayak gimana sih? Apakah pencuri bilang-bilang dulu gitu, saya mau nyuri ya. Maksudnya pencuri di sini apa? Tuhan akan datang tiba-tiba. Tuhan akan datang menyelinap. Tuhan akan datang untuk mengambil setiap orang-orang pilihannya dari bumi ini. Artinya apa? Masalah waktu dan masa bagi kita no problem ya. Mau besok kek, mau malam nanti nggak ada masalah sebetulnya. Tapi sebetulnya apa yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan di masa-masa ini? Agar kita mengelola waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini yang paling penting teman-teman. Sudahkah kita mengelola waktu dengan bijaksana? Ataukah dalam waktu 24 jam kita bekerja berapa jam? Kita istirahat berapa jam? Kita saat teduh berapa jam? Berapa banyak ketika kita mengalami saat teduh, kita mengalami begitu banyak transformasi. Dan bukan itu saja, seberapa dahsyat saat teduh kita yang Tuhan dan kita lakukan, itu bisa menjadi satu hal fondasi yang membangun kita selama 23 jam berikutnya, kalau kita saat teduhnya 1 jam. Dan sesungguhnya selama 1 jam kita bersaat teduh,
segimana dalamnya saat duduk bersama-sama dengan Tuhan, itu bisa mengubahkan 23 jam setelah. Jadi entahkah kita tidur, entahkah kita bekerja, entahkah kita beraktivitas seperti biasa, seperti lazimnya orang-orang di bumi, tapi ketika Tuhan mencuri setiap orang-orang yang layak dicuri dari dunia ini, kita akan siap. Mengapa? Karena kita bisa mengelola waktu dengan bijaksana bersama-sama dengan Tuhan. So, saya mau katakan, kelola waktu dengan bijaksana. Jangan sampai kita larut dalam kebahagiaan dunia orang-orang. Larut dalam setiap sukacita, bahkan kenikmatan hidup, bahkan kekayaan, bahkan penderitaan sekalipun. Jangan larut di situ. Tapi ketahuilah apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita secara pribadi. Tepuk tangan semuanya. Wow. Gus 1 Tawarik 12 ayat 32. Silakan Ibu Yonike. Iya Pak Doni. Selamat datang. Terima kasih. Makasih Pak Doni. Terima kasih. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang di bawah perintah mereka. Ya, Amin. terima kasih Bu Yonike. Nah, Sama-sama. Bani Isakar ini adalah orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Ya. Artinya apa? Mereka tahu persis, secara biblical, secara secara proporsional Tuhan dalam merencanakan sesuatu. Dalam kitab Taurat terutama ya. Jadi mereka bisa mengerti, dapat hikmat tentang timing yang pas di dalam Tuhan. Jadi mereka mempunyai hikmat tertentu soal waktu-waktu yang tepat untuk melakukan tindakan yang tepat, untuk ngumpulin orang dengan tepat. Makanya seringkali mereka menjadi satu penanda di tengah-tengah di tengah-tengah saudara-saudaranya, teman-teman. Jadi ini menjadi satu hal yang menurut kita sekarang gini. Jadi Tuhan tuh nentuin waktu ya? Iya. Tuhan tuh memberikan kepada kita waktu. Iya. Sudahkah kita memahami waktunya Tuhan? Ataukah kita masih bersikukuh dengan 5 menit lagi? 5 menit lagi aja. 5 menit lagi aja. Ini kalau misalnya saya lagi bangun tidur jam 4:30 atau jam 5 ya. 5 menit lagi aja. Masih ngantuk. 5 menit lagi aja. 5 menit lagi aja. Tiba-tiba kepencet off ya. Tiba-tiba itu alarmnya jadinya mati kan. Sementara kita ketiduran. Wah udah jam 7. Padahal mesti ngantornya jam 6 misalnya gitu. Nah teman-teman. Ketika kita menunda. Ya, padahal seharusnya kita udah kerjakan secepat mungkin. Kita kehilangan momen untuk kita bisa mengetahui ketepatan Tuhan. Nah, ketepatan Tuhan untuk kita bertindak. Penting loh untuk kita ketahui ini. Karena Tuhan. Putus-putus Pak. Oh ya? Tes 1, 2, 3. Apakah betul-betul? Iya, putus. Yang tadi itu Pak, boleh ulang ya, 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. Kemudian kita mematikan wecker, ya, HP-nya dimatikan, kemudian tak sengaja gitu ya, maka kita jadi orang yang kemudian tidur selama 2 jam dan kita bangun, wah jam 7, kemana nih gitu ya. Kenapa? Karena kita menunda untuk beraktivitas, menunda untuk melakukan sesuatu yang lebih tepat untuk kita lakukan menurut hikmat Tuhan. Sedangkan Tuhan bukan cuma bertindak pada satu orang. Tuhan bertindak kepada banyak orang yang menantikan Tuhan. Benar teman-teman? Sekarang misalnya gini, kita diperintahkan berdoa, bersaat teduh, berdoa bagi orang-orang yang sakit. Siapa yang sakitnya? Dan kita mungkin karena belum mendapat jawaban, lalu kemudian kita, udah aja nonton TV dulu, gitu ya. Nonton TV 1 jam, 2 jam, akhirnya orang yang harusnya kita doakan di saat itu, meskipun kita nggak tahu itu siapa, itu orang kemudian dipanggil Tuhan. Nah teman-teman, kalau kita kemudian
melakukan dengan cepat apa yang sedang Tuhan siapkan. Untuk kita kemudian melindungi orang-orang yang kita doakan itu, di saat yang sama nih ketika kita lakukan menurut apa yang Tuhan inginkan, di saat yang sama orang yang kita doakan itu dapat lawatan Tuhan. Makanya dalam doa estafet kan kita berdoa bagi orang-orang yang terdata di dalam list doa ya. Tapi tentu saja kita pun punya dorong untuk doain kepada orang-orang yang sakit, kepada orang di rumah sakit, kepada orang nakes, orang-orang yang mengalami banyak pergumulan, yang pekerjaannya hilang. Dan kalau kita berdoa di saat yang sama, Tuhan gerakkan orang-orang yang kemudian memiliki kebutuhan itu untuk mereka mempunyai pengharapan, mempunyai hikmat dari Tuhan, mempunyai jawaban doa-doa mereka dari Tuhan. Nah, teman-teman, itulah waktu Tuhan yang sesungguhnya. Di mana kita waktunya bertindak dengan tepat, di situ ada pemulihan. Bukan saja bagi kita, tapi bagi orang-orang di luar sana yang bahkan kita belum kenal. Tepuk tangan semuanya teman-teman yang berdoa. Jelas ya teman-teman, jadi sekali kita kemudian mempunyai masalah, ya, mempunyai pergumulan. Ingat, saya mau katakan secara secara apa namanya? Secara kan kita udah buku 13 ya. Saya mau bilang ini. Jawaban atas masalah kita bukan waktunya kapan untuk kita menemukan jawabannya atau tergenapi apa tidak doa kitanya. Jawabannya adalah yuk berdampak luar biasa indah bagi sesama kita. Itu jawaban doanya. Lakukan itu. Nyambungnya gimana tuh Pak? Lakukan saja. Kalau kita berdoa dan belum ada jawaban, saya mau katakan gini, barangkali kita maksain Tuhan untuk kita beroleh jawaban yang ingin kita dapatkan dari Tuhan. Sedangkan Tuhan punya jawaban yang lain. Maka kita kemudian diperintahkannya untuk melakukan tugas sorga untuk layani orang lain. Pak, bagaimana bisa? Layani diri sendiri aja nggak becus, apalagi layani orang lain. Jangan lupa teman-teman, di dalam hukum kasih, lihat ini teman-teman, dalam hukum kasih, Tuhan perhatikan juga kita. Tuhan perhatikan juga kepentingan sorga. Dan Tuhan perhatikan juga kepentingan orang lain. Kalau kita benar-benar mengalami hubungan yang baik dengan Tuhan, kalau kemudian doa kita tampaknya belum dijawab, sebetulnya Tuhan udah jawab doa kita. Tapi Tuhan pending dulu agar kita lakukan dan memprioritaskan kepentingan sorga dulu. Sementara kepentingan kita menurut Tuhan sudah dalam kendalinya. Nggak penting masalahnya kapan, besok, lusa, tahun depan, 8 tahun lagi. Nggak penting itu. Yang penting apa? Kita memprioritaskan kerajaan sorga dan pekerjaannya. Karena siapa tahu kita tuh lagi nyiapin banyak orang untuk mereka ngalamin pemulihan dan kebangunan rohani dari itu. Tapi kan saya juga butuh diperdamaikan, saya kan juga butuh disembuhkan menurut kita. Tapi ada waktunya Tuhan juga. Ketika kita menyembuhkan dan melawat kita pada saat kita melayani orang lain. Nah, ini penting teman-teman. Saya pun butuh konseling. Maka ketika saya memberikan seling kepada orang lain, bukan saya paling jago, paling berhikmat, bukan. Tapi saya serahkan diri saya kepada Tuhan. Tuhan, kau mau ngomong apa bagi orang ini, bagi anak-anakmu ini. Kau pengen ngomong apa Tuhan? Silahkan ngomong lewat diri saya. Bukan saya yang paling tanpa ada masalah, bukan. Tapi kita menjadi orang yang memprioritaskan program sorga. Lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita pikirkan, karena ia bekerja menurut apa yang ia lakukan, lebih dari apa yang kita duga dan kita pikirkan. Teman-teman ya. Daniel 7 ayat 11, silakan dibaca. Ibu Dina ada? Ada Pak. Terima kasih. Daniel 7 ayat 11. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan Pandu itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut. Dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Ya, makasih Bu Dina. Jadi
roh jahat, iblis, setan-setan itu mereka dibatasi ya waktunya. Kuasa mereka pun dibatasi dan mereka diperkenankan memang untuk apa namanya, mencobai anak-anak Allah juga. Tapi lihat ini, semua ada waktunya, dibatasi, nggak kemudian mereka selama-lamanya mereka melakukannya itu. Tapi kita berpikir bahwa apa yang kita sekarang hari ini rasakan, cobaan tuh kok begitu beratnya ya? Kok saya mengalami kehidupan kok sengsara banget ya? Seolah-olah besok tuh nggak ada pengharapan. Seolah-olah hari ini tuh nggak ada kemenangan. Saya mau katakan satu hari kita ngalamin masalah, bukan selama 1 minggu, 1 bulan kita ngalamin masalah terus. 1 bulan, 1 tahun kita ngalamin pergumulan bukan berarti itu adalah kehidupan yang tidak menyenangkan. Saya mau katakan itu semua adalah proses. Nunggu waktunya Tuhan. Dan di dalam pengajaran itu kita mesti bersabar. Pengharapan dan setiap buah roh yang dihasilkan dari itu semua itu menghasilkan apa yang dibutuhkan kita di muka bumi ini. Itu ada ayat tadi saya mau katakan itu. Ada kok, semuanya Tuhan percayakan kepada kita. Mampukah kita kemudian mengelolanya dengan bijaksana waktu-waktu itu, gitu ya. Atas waktu-waktunya yang kemudian kita mesti berbuah bagi orang-orang yang membutuhkan itu semua. Jadi jangan fokus kepada masalahnya, juga jangan fokus kepada roh jahatnya, juga jangan fokus kepada roh setannya, "Oh si jahat nih gini gini." Kita fokus kepada fokus yang Tuhan inginkan saja. Memang setan ada, memang roh jahat itu ada, tapi fokuslah kepada apa yang Tuhan inginkan saja. Oh kemudian kita mesti mengurapi rumah kita dengan minyak urapan, dengan apapun yang diperlukan, kita ngundang hamba Tuhan, kita ngundang pendeta. Itu bagus, baik. Tapi coba renungkan, kalau kita tidak dapat berhubungan dan tidak hubungan kita baik dengan Tuhan, buat apa semuanya itu? Teman-teman, bukannya itu salah, bukan. Tapi lihatlah dulu hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Siapa tahu ya teman-teman, kalau Tuhan kalau kita kemudian berfokus kepada Tuhan dan kepentingan sorga, Tuhan bukain semuanya yang menjadi kerinduan isi hati secara pribadi kepada kita. Ya bagikan. Pasti ya bagikan lah, nggak mungkin enggak deh. Dan tidak saja untuk kita sendiri, tapi untuk keluarga kita, untuk sesama kita, dan bahkan untuk bangsa kita sendiri. Habakuk 2 ayat 2. Kembali ke Ibu Emi silakan. Habakuk 2 ayat 2. Ya. Iya ya. Betul. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ya, makasih Bu Emi. Contohnya soal pengangkatan atau rapture, banyak hamba Tuhan dari tahun 1900-an mereka bilang Tuhan akan datang segera. Di zaman ke zaman tuh sering kali ada berita itu mungkin 5 tahun lagi, mungkin berapa tahun lagi, mungkin gitu ya. Tapi saya mau katakan itu akan segera datang kok. Dan itu tidak berlambat-lambat sebetulnya. Jadi yang Tuhan tunggu apa? Siapa yang Tuhan tunggu? Manusianya. Dia tidak berlambat-lambat, tapi Tuhan nunggu manusianya. Mengapa ia nunggu manusia? Ia menunggu semakin banyak orang yang diselamatkan dalam pengangkatan itu, baik orang yang telah meninggal maupun orang yang masih hidup di muka bumi. Teman-teman ya. Jadi ia menunggu semakin banyak orang dengan setiap hikmat yang mereka punya dari Tuhan, semakin banyak orang dipulihkan secara rohani dan secara jasmani. Apa maksudnya rohani jasmani itu apa? Orang-orang yang telah meninggal saat ini, mereka menanti-nantikan kemuliaan anak Allah dinyatakan. Kita udah belajar itu ya.
Mereka menantikan bagaimana dibebaskan dari perbudakan kebinasaan untuk menjadi anak Allah. Oleh siapa? Oleh anak Allah yang berhikmat datang kepada mereka. Tapi ada lagi yang kedua, bagaimana kemudian setiap anak Allah yang dipersiapkan dalam pengangkatan, mereka dengan tubuh jasmaniahnya di bumi diangkat naik ke surga seperti Elia dan Henokh. Nah, ini kemuliaannya beda. Kok beda sih, Pak? Nah, itu nanti akan saya jelaskan setelah sebab ini, waktunya Tuhan. Mengapa? Karena ini pelajaran penting buat kita yang sedang menunggu waktunya. Dalam setiap buah roh yang penuh. Dalam setiap ketekunan, kesabaran, dan pengharapan yang jelas. Dalam semuanya itu, saya mau katakan, tubuh jasmani kita diubahkan. Mungkin kita nggak sadar ini. Tapi yang paling tahu persis adalah manusia rohani kita bersama dengan Kristus yang ada dalam diri kita. Ada manusia jasmani, ada manusia rohani. Secara manusia mungkin kita tidak mampu memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita. Tapi manusia rohani kita ingin ampuni dan dengan bebas hati mengampuni mereka. Secara jasmani mungkin kita nggak ngerti apa yang Tuhan inginkan. Tapi secara manusia rohani kita inginnya taat kepada Tuhan. Mana yang lebih dominan? Apakah manusia jasmani ataukah manusia rohani? Harusnya manusia rohani. Tapi jangan biarkan manusia jasmani kita dengan pikiran-pikiran kita lebih banyak berkembang dalam tubuh kita. Karena kalau berkembang terus, akan terus kita diperhamba oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan akhirnya kita mati dalam setiap hal yang berbuahkan kesia-siaan. Tapi manusia rohani memikir-mikirkan pikiran-pikiran Kristus. Apa keinginannya? Apa kerinduannya? Semudah kita bilang begini sama Tuhan. Semudah ini. Tuhan, apa yang kau mau untuk aku lakukan? Berikan aku jalan-jalan-mu ya Tuhan. Berikan aku pikiran-pikiran-mu ya Tuhan. Daud dengan segala hubungan yang baik dengan Tuhan, ia bilang dalam kitab Mazmur, selidikilah hatiku ya Tuhan, apakah jalanku serong daripadamu? Daud yang sedekat itu dengan Tuhan masih minta diselidiki hatinya oleh Tuhan. Mengapa? Karena ia tahu hatinya jahat. Oh Pak, Daud hatinya jahat. Hati daging, hati manusia daging, jahat kan? Kita pikir kita punya hati yang jahat juga. Hati yang lama yang jahat. Tapi hati yang baru yang dari Tuhan. Itu isinya tentang rencana Tuhan dan kerinduannya. Jadi teman-teman, jangan biarkan hati lama kita bersuara kembali. Tapi biarkan Tuhan di hati yang baru bersuara, memberikan kepada kita ilham dan hikmat. Serta kebijaksanaan untuk kita melakukan tindakan-tindakan iman. Tepuk tangan semuanya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Apakah ada pertanyaan? Bu, tidak, silakan. Ya. Terima kasih Pak Doni semuanya tadi luar biasa apa yang dibilang Pak Doni tadi tentang apa tadi waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu indah pada waktunya, sangat luar biasa memang. Ya. Kalau indah pada waktunya, cuma pengalamannya aja Pak Doni. Tahun kemarin memang di saat saya ada pergumulan, disitulah diberikan sesuatu kepada saya. Secara kedagingan memang jauh dari apa sih namanya, tidak menerima apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi kita di kehendak Tuhan ini memang harus kita sabar dan kita belajar dengan apa yang waktu Tuhan itu, apa yang dibilang Tuhan itu kita seharusnya sabar. Jadi saya belajar tahun ini untuk mendekatkan kepada Tuhan, memberikan hatiku dirubah secara benar-benar apa yang kehendak Tuhan. Jadi aku karena aku menunggu waktu Tuhan itu, inilah ke Bandung nggak jadi, gitu kan. Aku percaya bahwa pas waktu mengunjungi Pak Doni pasti ada indah pada waktunya itu. Amin. Itu yang saya. Amin. Itu pergumulan saya Pak. Kenapa? Aku bertanya kenapa? Tunggu waktunya. Nah itu
Itu yang saya perankan satu. Jadi kalau ada orang kok tunda-tunda, enggak. Kalau saya untuk menyerahkan kepada Tuhan pasti ada apa sih namanya, keindahan nanti kalau kita bertemu sama keluarga, sama-sama teman gitu. Jadi di saat itu tahun ini memang terkabul, tapi bukan bulan ini, bulan depan mudah-mudahan. Itulah keindahan yang diberikan Tuhan, indah pada waktunya. Yang saya ada dua di keinginan saya, mulai Januari sampai sekarang belum dikabulkan Tuhan, bahwa aku mau ada sesuatu perpindahan, aku mau pindah Pak. Jadi aku selalu mendoakan untuk pindah ke daerah ke Tambun, maksudnya itu ke Tambun. Kalau ini kan kota. Nah, saya mau pindah ke sana karena udah ada di sana diberikan Tuhan tempat yang layak. Jadi aku menunggu-nunggu. Terus saudara yang bilang berikanlah waktu Tuhan. Ya, yes. Saya percaya dan yakin bahwa waktu Tuhan selama ini kan pengen buru-buru, anak-anak pengen buru-buru gitu. Jadi anak-anak yang saya jaga hatinya biar enggak, Mak, kapan kita berdua biar di sana nanti enak, rumah baru begini-begini gitu. Jadi aku percaya dan yakin pengalaman biar semua nanti teman-teman biar apapun yang kita yang kita minta sama Tuhan biasa aja, nggak usah harus ke sana, enggak. Tetap berkomunikasi dengan Tuhan, diberikan bukan dipikirkan kita melayani, diberikan sana sini, itu artinya jadi berkat untuk orang lain. Itu yang saya tadi luar biasa. Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi sangat luar biasa. Tapi kita di saat menunggu, jangan lela-lela, jangan enggak mendekatkan Tuhan, tapi tetap terfokus kepada kehendaknya. Jadi disitulah saya merasakan kebahagiaan dan sukacita dan damai sejahtera karena Tuhan memberikan kelimpahan apa yang diberi kepada saya, itu yang kusyukurin. Sebetulnya kelimpahan itu luar biasa, hikmah yang diberikan Tuhan, setiap membaca firman Tuhan ada jawabannya. Jadi kita itu luar biasa, apa yang dibilang Pak Dodi tadi sangat luar biasa waktunya. Jadi kita yang pemuritan ini jangan ada yang dibilang Pak Doni tadi, begini-begini, enggak. Semua apa yang dibilang Pak Doni tadi memang benar-benar betul-betul harus kita itu praktekkan. Nah, jadi terima kasih Pak Doni semuanya, sangat terberkati tadi waktu Tuhan karena aku sudah merasakannya. Terima kasih banyak ya Pak. Rendah hatiannya dan semangatnya, dibolehkan buat dibawa Nida. Amin. Terima kasih. Dan Yesus berkati semuanya. Ya, terima kasih buat Nida saksiannya. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Wah, gitu ya teman-temannya, pasti yang terbaik. Dan kita mesti bersabar. Setiap hal yang sedang Tuhan siapkan, pasti kok berkat itu nggak pernah salah sasaran ya. Nggak pernah salah sasaran. Yang penting apa? Dalam setiap proses menunggu itu, kita kemudian jadi berkat bagi banyak orang lain. Entah bukan soal uang dan sebagainya, tapi yuk siapkan waktu untuk doain orang, datangin orang, ya, ngalamin orang itu bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang paling penting dan itu yang sangat berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Tepuk tangan buat semangatnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, Bu mau Dina, bertanya silakan. gini. Boleh. Ya. Kan entah mungkin kita semua pernah merasakannya, kan adanya perasaan seperti ini di hati kita. Aku tidak banyak mendengarkan pengajaran ini. Apa sih gunaku gitu? Maksudnya kemana sih aku harus melayani atau apa sih yang udah kulakukan gitu, kan adanya di dalam hati kita sering berbicara seperti itu, tapi kadang hikmatnya datang gini, udah yang ditugaskan aja lah dulu berdoa gitu. Tapi dengan kita lihat banyak sekali jawaban oleh karena orang-orang yang berdoa mulai dari pagi sampai malam. Misalnya pemulihan keluarga, ada keluarga yang menjadi saluran berkat, misalnya artis lah atau apalah ya,
yang udah dari hari ke hari kita doain pemulihan rumah tangga gitu ya, mereka juga menerima berkat-berkatnya gitu. Oh mungkin ini juga ya, padahal selama ini kan kita menganggap gini, apa sih yang udah kulakuin, kok sebanyak ini aku dengar pengajaran tapi kok nggak ada yang kulakuin gitu kan. Untuk tetanggaku, untuk ini kalau aku sih, karena di dalam hati itu ada sering pertanyaan seperti itu Bapak gitu. Jadi gimana sih tanggapan Bapak seperti itu? Apakah Bapak juga pernah merasakan hal yang Saya pernah seperti itu lah, gitu? Ya, pernah. seperti belum ada yang kita lakukan gitu. Iya. Saya kan pertobatan saya kan umur 30 tahun ya, umur 30 tahun. Lalu saya kemudian menyerahkan diri saya pada Tuhan kan. Setelah itu saya berdoa sama Tuhan tiap hari, tiap malam. Saat teduh saya kan malam-malam bukan pagi-pagi, malam-malam. Saat teduh saya dari jam 10 sampai jam 1, itu saat teduh saya, ya. Dan dalam waktu 3 jam itu, saya mencatat, saya membaca Alkitab, dan saya berdoa. Saya doakan terus loh, orang-orang yang saya kenal dari gereja yang lama, ya gereja yang baru, orang-orang yang ketemu dengan saya, orang-orang yang kerjasama dengan saya, klien saya gitu ya. Orang-orang yang, bahkan orang-orang yang, di dalam satu kerinduan Tuhan yang belum pernah saya jumpai sebelumnya. Tapi saya nggak tahu nama-namanya siapa, aneh kan? Itu bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kapan jiwa-jiwanya datang ya? Saya nggak bikin kelas pemuridan, tapi kemudian saya ngumpul dengan teman-teman yang di Bandung. 1, 2 orang ngumpul, ngobrol-ngobrol firman Tuhan. Ketika Tuhan, kemudian dorong saya untuk bikin kelas pemuridan, kemudian berkembanglah kelas pemuridan yang ada. Tapi waktu itu belum berkembang seperti ini. Kemudian yang terjadi ketika itu saya berkhotbah di Cimahi, bukan di gereja yang tempat saya berjemaat, bukan, di gereja lain, sama sekali belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Saya diundang di sana, kemudian istri saya ngerekam pakai HP-nya, dimasukin ke Facebook. Ketemulah saya dengan Ibu Levina, Ibu Made, Ibu Hotnida, Ibu Yunike, iya nggak sih? Ibu Dina juga. Ketemu saya dengan Ibu Emi, ya, dari ibu-ibu ini, teman-teman ini, Ibu Emi pernah berdoa dengan saya sebelumnya gitu ya, Bu Emi mungkin ingat ya. Ibu Emi dari Malaysia dulu, nyebutnya bukan Ibu Emi dulu, Ibu siapa, Ibu Sapaun. Ibu Ruth, Urut, iya betul. Ya. Jadi sebetulnya Nice ya. buat saya, ini jiwa-jiwa dari mana? Sampai saya bilang, ini saya mesti doakannya namanya siapa? Tapi doakan agar domba-domba ini datang ke Tuhan Yesus. Ini sih merinding loh. Dan kemudian tanpa saya kemudian punya akun apa namanya, sosial media seperti Ya. Instagram, kemudian Zoom meeting, tiba-tiba semuanya dikumpulin di sini dan puji Tuhan. Jiwa-jiwa yang dulu saya doakan, yang saya belum pernah kenal, belum pernah ketemu sebelumnya, Tuhan datang ini itu di Zoom meeting ini. Tepuk tangan semuanya buat Tuhan kita. Jadi ini yang menjadi satu jawaban atas pergumulan kita atau doa-doa kita. Mungkin bertahun-tahun kemudian akan dijawab. Tapi dalam dunia roh, waktunya nggak terbatas. Dia sudah bergerak itu sejak kita berdoa. Gitu Bu Dina. Jelas ya, terjawab ya? terjawab Pak, iya Pak. Mm-mm. Ada waktu yang tepat ya Pak, ya. Iya. Jadi, makasih Bu Dina. Jadi percayalah, setiap yang kita doakan nggak sia-sia. Itu dijawab sorga. Tapi waktu dan masanya sorga yang nentuin sendiri. Ketemunya dengan orang ini kapan, di mana caranya, pokoknya pasti tepat sasaran, nggak mungkin nggak meleset, nggak mungkin. Gitu teman-teman. Yang penting berdoa. Nah, makanya Mega doa ini kita bangun ya untuk kita beraktivitas selain di dalam waktu doa, tapi di dunia roh sekaligus. Orang-orang yang belum pernah jumpa dengan kita, mereka dilewat oleh Tuhan loh, lewat doa kita. Percaya deh, Tuhan jawab semua doa kita dengan luar biasa. Tepuk tangan semangatnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak. Bu Levina, silakan. Saya tentang waktu Tuhan ini sangat mengalami apa ya,
kesisakan sekali misalnya menunggu waktu Tuhan. Memang ada waktu Tuhan yang mungkin panjang, tetapi ada waktu Tuhan yang tidak lama. Misalnya nih, ada masalah atau pembayaran yang harus jatuh tempo 3 hari lagi atau seminggu lagi. Nah itu pas saya kemarin masalah Pak, ada mengalami masalah 2 hari kemarin ini. Jadi saya itu doa, saya bilang sama Tuhan, "Tuhan saya kan 6 bulan lagi tuh pensiun Pak. Sedangkan saya punya anak ini mau wisuda, tapi dia butuh uang kurang gitu. Jadi saya kan ini kredit bank, jadi kredit bank yang pertama nih sudah bulan depan ini selesai, bulan September. Jadi saya mau ngambil 6 bulan untuk menambah sama anak saya punya uang wisuda. Jadi sudah hubungi Mandiri, Mandiri sudah setuju. Bahkan saya disuruh tanda tangan meterai, di atas meterai. Jadi saya berpikir berarti ini jadi gitu. Tapi saya itu sudah berdoa sebelumnya, saya sudah berdoa, saya bilang, "Tuhan, saya mau pinjam uang Tuhan untuk kebutuhan ini wisuda sama kebutuhan ini Sulfi." Tapi saya bilang, "Tapi Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, yang kehendak saya." Meskipun kehendak Tuhan misalnya tidak jadi, misalnya bank tidak kasih, saya tetap menerima, saya bersyukur gitu. Jadi saya waktu doa itu saya merelakan, saya rela begitu Pak. Jadi tetapi memang saya rela, tetapi dalam hati saya itu saya berharap juga gitu. Jadi waktu kemarin setelah sudah tanda tangan, orang bank bilang, "Ibu tutup yang 1 bulan itu di BRI." Jadi sudah, saya punya anak ini uang yang dia simpan untuk wisuda itu dia kasih 3.300.000. Saya tutup. Saya minta bukti pelunasan, BRI kasih. Terus saya bawa ke Mandiri. Saya bawa terus orang Mandiri bilang, "Ibu sabar ya, kita proses. Ibu kreditnya ada di mana?" Dia bilang. Terus saya bilang BNI itu saya kredit rumah, saya bilang. Terus sudah akhirnya diproses. Proses dia bilang, tidak bisa cepat Bu, mungkin waktunya lama. Wah, saya punya anak ini bilang, "Ibu Mama, tanggal 25 tuh saya sudah harus bayar uang rumah di BRI. Sebenarnya sudah berdoa saja," saya bilang gitu. Nah, pas kemarinnya saya sudah cek, saya bilang, "Bagaimana Pak?" Tanya Senin atau Selasa kemarin. Terus siang sudah mau sore baru dia jawab. Pertamanya siangnya dia sudah telepon. Dia bilang, "Ibu, keputusannya hari ini." Iya, saya bilang iya gitu. Jadi sorenya belum ada berita, saya langsung WA. Saya bilang, "Sudah sore ini, kok belum ada keputusan?" Saya gitu. Terus orangnya jawab, dia bilang, "Ibu selamat siang Ibu, maaf ini keputusannya tidak bisa," gitu. Wah, saya itu rasanya itu ingin marah gitu sampai karena saya kecewa sekali. Karena saya sudah tutup uang yang di BRI, uang itu untuk membayar yang lain tapi ditutup dulu. Ternyata kan tidak jadilah. Bagaimana, saya punya anak juga, dia sudah marah juga. Saya itu yang saya rasakan itu meskipun saya marah begitu, tapi dalam hati saya ini kayak ada suatu kekuatan yang menahan begitu. Menahan untuk saya tuh terkontrol. Jadi setelah setelah itu saya bilang, "Saya kecewa. Kenapa dari awal tidak bilang? Saya sudah mengorbankan, saya sudah bayar yang 1 bulan itu, baru kok jawabnya seperti ini. Kenapa beri harapan?" Gitu. Jadi saya sudah begitu. Terus dia minta maaf, dia bilang memang prosesnya seperti itu. Saya bilang, "Iya, tapi kan saya sudah berkorban," saya gitu. Terus, "Kenapa harus tanda tangan meterai dulu?" Saya bilang gitu. Orang bilang, "Minta maaf Bu." Ternyata memang, anak saya waktu tahun lalu itu ada pinjam uang, tapi pakai nama saya. Jadi
terlihat, terbaca dalam mereka punya OJK. Jadi sudah akhirnya tidak jadi. Jadi pada saat saya marah, saya ingin marah-marah di dalam WA itu, langsung di dalam hati saya itu tidak boleh, terus langsung hapus. Saya hapus, ya sudah saya tahan, saya tidak marah, saya pulang. Saya bilang Tuhan, tapi Tuhan itu baik sekali gitu. Tahu gitu kalau hati saya tuh kecewa gitu. Saya pulang sampai di rumah, di dapur, terus hati saya tuh bernyanyi gitu. Nyanyi itu tuh begini, Pak. Saya tuh sampai nangis begini. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Gitu. Pas hati tuh hancur gitu. Terus saya nangis gitu. Terus saya tidak jadi masak. Saya ke kamar. Saya duduk. Terus saya lanjut nyanyi lagu itu. Saya langsung nyanyi lagu itu. Saya buka, saya punya buku. Saya ada tulis lagu itu. Saya nyanyi. Saya buka YouTube-nya lagi. Saya nyanyi. Saya menangis. Tuhan, bahasanya itu kan eh, Tuhan punya tepat waktu. Tuhan menjawab tepat waktu. Jalan Tuhan ya Terus judulnya. ya, Jalan Tuhan judulnya itu. iya, iya, waktu Tuhan yang tepat. Judulnya itu. Terus sudah langsung setelah itu kan refnya itu Tuhan Yesus mendengar doa doa yang lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Itu refnya. Jadi itu saya sangat rema sekali dengan lagu itu. Terus saya berdoa dengan kata-katanya itu ke Tuhan. Tuhan itu baik sekali menghibur saya, menguatkan saya sampai setelah itu saya bilang Tuhan, saya percaya memang Tuhan punya rencana. Tapi saya percaya bahwa Tuhan juga buka jalan untuk bagaimana saya punya anak bisa bayar rumah hari tanggal 25 besok. Jadi memang saya dibantu sama kantor. Jadi nilai yang saya kasih 15 itu tidak jadi. Jadi saya hanya pinjam 6 juta. Jadi saya bilang Tuhan, terima kasih. Jadi itu Pak, terkadang waktu Tuhan memang saya percaya bahwa Tuhan itu punya waktu selalu indah dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Itu saya percaya. Jadi saya terhibur dengan perkataan Roh Kudus yang menghibur terus. Saya hari ini tuh saya banyak nangis, Pak. Kalau saya ingat, saya renung, air mata keluar gitu. Tapi Tuhan tuh, Roh Kudus tuh di hati bilang, kamu sedih anakku, jangan sedih. Gitu. Jadi saya tuh kalau dengar suara itu saya tambah menangis gitu. Artinya di saat saya mengalami seperti ini, saya punya anak yang menikah itu belum kerja, uang kosnya sudah ditagih belum bayar, terus kakaknya mau wisuda, terus yang nomor 2 juga belum kerja, tapi dia grab-grab. Itu tuh, tapi dalam hati ini, kenapa kamu takut gitu. Jadi begitu Pak, waktu Tuhan ini memang di dalam proses Tuhan, menunggu waktu Tuhan itu sangat membuat kita bergantung penuh dengan Tuhan. Karena kita tidak bisa yang tadi Bapak bilang, menggunakan manusia daging, pikiran daging, tapi menggunakan pikiran Kristus. Itu saya diajar juga yang tadi firman yang Bapak tadi ada bilang Mazmur 139 yang ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku, apakah jalan serong. Itu juga saya selalu ambil firman itu untuk saya doa. Jadi sangat luar biasa Tuhan itu mengajar kita untuk mengerti maksudnya Tuhan itu sangat detil sekali dan mengajar mendidik tuh saya sampai nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngomong apa-apa Pak. Datang sama Tuhan nggak bisa bicara apa-apa lagi, cuma menangis saja. Cuma hanya mendengar suaranya itu air mata tuh keluar terus gitu. Ya begitu Pak, saya sangat terberkati dengan pemuridan yang malam ini tentang waktu Tuhan. Ya. Jadi memang bagaimana Pak, sampai waktu Tuhan apakah seperti itu? Ya. Kita menunggu waktu Tuhan dengan waktu yang misalnya yang panjang, kayak seperti pemulihan, tetapi saya percaya bahwa semuanya itu indah pada waktunya.
Ya. Iya Pak, itu saja. Saya cuma ingin lebih lebih menjadi rema gitu. Terima kasih. Ya. Tentu ini bergantung dari setiap individu ya di depan Tuhan. Ada yang dijawabnya cepat soal kesehatan, keuangan, rumah tangga, keluarga, ada jawabannya cepat. Namun itu bukan satu patokan. Cepat atau lambat itu bukan patokan, kan masa dan waktu bukan soal urusan kita, tapi soal Tuhan tuh lagi nyiapin apa sebetulnya dalam diri kita. Yang terjadi gini, khusus soal uang, ya, khusus soal uang, pada faktanya yang paling banyak terjadi, Tuhan itu lagi ngubahin hati kita. Ya, Tuhan lagi ngubahin hati kita. Mungkin kita dulu berhasil untuk pinjam uang ke bank, berhasil untuk kita dapatkan pinjaman, tapi satu kali kelak, jangan heran kalau kemudian Tuhan tutup pintu, agar kita kemudian berharap penuh kepadanya. Bukan berarti kita nggak dapat duit atau nggak bakal dapat duit, bukan. Dengan caranya dia kita akan bisa dapatkan. Tapi yang pasti gini, pada tingkat tertentu kita akan sukar mendapatkan bantuan dari bank. Pertanyaannya kenapa? Saudara kita, kalau ternyata bank itu memberatkan kita dengan berbagai macam bunga dan biaya-biaya yang besar. Sebetulnya di dalam konteks ini, bank ini di sini ada orang bank nggak? Nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada. Jangan bergantung penuh sama bank tentang pinjaman. Jangan. Saya mau katakan lebih baik betul-betul buka hati di depan Tuhan. Jangan lewat bank. Mengapa? Ikatan kita kepada bantuan bank akan semakin tinggi. Kita berharap penuh pada bank. Oke teman-teman, Bu Livina ya. Makanya berbahagialah Bu Livina masuk ke dalam tingkatan ini. Karena Tuhan tutup pintu. Dengan cara apapun, tutup pintu. Mengapa? Ia ingin agar kita bergantung penuh pada perkataan. Nah sekarang Pak, saya nunggu itu dibuktikan Tuhan nolong dengan caranya yang ajaib itu, apakah saya mesti nggak harus bayar atau bayar? Saya nggak tahu. Terus terang Bu, saya nggak tahu. Tapi tentu saja dia punya hikmat kepada pemilik rumah atau bank yang bersangkutan. Dia punya satu hikmat untuk kemudian ibu atau anaknya ibu bisa ngomong langsung sama bank tentang cara pelunasannya, cara pembayarannya. Itu bisa dibicarakan sebetulnya. Ya, kalau kalau di masa-masa pandemi kan ada penyihatan ya, ketenggangan waktu untuk bayar. Ya. Dan bagi orang-orang tertentu itu diperbolehkan, meskipun memang bunganya akan lebih tinggi dan ada biaya-biaya tertentu, memang ada. Tapi coba minta sama Tuhan, Tuhan kalau ini memang terjadi seperti gini, Tuhan tolonglah lunasi pembayaranku ini. Bilang sama Tuhan seperti itu. Karena biasanya memang Tuhan, ingat nih yang terjadi ya, Tuhan sedang ngubahin hati kita. Agar kita bergantung penuh sama dia. Mungkin di tingkat-tingkat tertentu orang bisa mendapatkan pinjaman-pinjaman tertentu. Wajar. Kenapa? Belum sampai tingkat pendidikan itu. Tapi kita yang sudah mengerti ini akan dihambat oleh Tuhan. Itu boleh Vina. Berbahagialah ya kalau kemudian kita dihambat untuk itu. Biasanya memang menjerat dengan sangat-sangat luar biasa. Gitu boleh. Oke. Semangat boleh Vina. Nah, sampai menunggu jawaban Tuhan dan kemudian adanya jalan yang ia inginkan, apa yang mesti dilakukan? Layani orang lain. Pak, layani orang lain apakah bisa menjawab masalah? Seolah-olah nggak bisa menjawab masalahnya ini ke bank kok ini layani orang lain. Tapi Tuhan punya cara yang lebih ajaib. Dia yang punya waktu, dia yang punya masa, dia yang punya rencana. Jadi percayakan kepada Tuhan. Lakukanlah yang menjadi bagian kita dalam pekerjaan-pekerjaan. Karena Tuhan lagi apa? Ngubahin nanti kita. Itu program. Itu boleh kan? Semangat. Oke, ada lagi pertanyaan? Satu lagi? Saya ada pertanyaan, Pak. Bu Emi, silakan. Oh, seperti yang dialami oleh Ibu Levina itu kan, itu persis juga seperti apa yang saya alami. Tapi saya bukan menceritakan di sini. Saya bersoal, saya ada soalan.
apakah ini baptisan api atau baptisan penderitaan? Bukan, ini masalah di masa lampau yang belum dibereskan hati kita. Oh, ini lain level lagi. Lain level lagi beda. Oh, oke. Itu mah tadi kan yang tentang ini kan, apa namanya? Kita dapat firman nih dari Tuhan. Tapi firman-Nya ini jatuh di hati semak duri. Tentang penderitaan, masalah, tentang apapun itu menjadi satu hal yang dalam satu fase kehidupan kita untuk kita berbuah apa? Berbuah ketekunan, buah yang matang. Ini kan ayatnya ada nih di kitab Lukas mana sih? Ini kan Lukas 8:14. Dalam pertemuan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan. Lo kekayaan kok terhimpit? Bukankah punya kekayaan itu baik? Ternyata itu menghimpit loh. Hingga kemudian yang dilatih oleh Tuhan itu buah yang matang dalam hal apa? Buah roh, sukacita, pengharapan, ketekunan, percaya kepada Tuhan, iman anak Allah. Tapi ini yang menjadi agenda dunia tentang kekhawatiran, kekayaan maupun nggak ada duit sekalipun atau banyak duit sekalipun dan kenikmatan hidup ini menjerat orang-orang di dalamnya hingga mereka tidak bisa membuahkan buah yang matang. Jadi sebetulnya soal kekayaan nggak ada duit itu fase kehidupan aja. Bukan soal baptisan penderitaan atau bukan, ini soal fase kehidupan aja. Tapi hari ini kalau kita tetapkan satu kelayakan menerima yang baik, bersyukurlah. Mengapa? Biasanya itu nggak kekal. Pasti ada lagi hal yang tidak mengenakan muncul. Tapi itu bukan suatu hal yang menjadi, oh berarti udah kutuk. Enggak, belum tentu lah. Itu fase kehidupan saya bilang. Itu Bu ini. Untuk lebih mematangkan lagi ya, kiranya seperti emas yang ditulinkan lebih lagi itu ya gitu ya. Itu lebih tepatnya diaplikasikan dari firman yang kita dapatkan buahnya ada nggak? Ini kan firman. Orang yang ditabur firman itu ada hati yang pinggir jalan, hati yang semak duri, hati yang berbatuan, hati yang baik. Bagaimana respon mereka ketika mereka mendengarkan firman itu? Menerimanya dan mereka berbuah. Mengapa mereka merespon dengan baik? Gitu loh. Oh, buahnya itu sama ada dia sabar atau Iya. maksudnya gitu. Oke. Kan nggak enak ya kemudian kita ngalamin hal yang dijanjikan tapi nggak dapat, tapi kita bersyukur, kita memuji Tuhan, tapi hatinya ngenes gitu ya. Ini kan ketidakmampuan kita menerima keadaan bukan, tapi manusia rohani ternyata mengenal apa yang sedang Tuhan latih dan dia bersyukur. Nah ini ngubahin keadaan sebetulnya. Kapan ngubahin keadaannya Pak? Hari itu ketika kita bersyukur. Manusia rohani ini menyembah Tuhan. Manusia jasmaninya kemudian berkata-kata, hidup macam apa seperti begini? Kok khawatir terus? Kok gini-gini masih hidup? Tapi manusia rohani tetap bertumbuh dengan pengenalan akan Tuhan hingga kemudian dia bisa tahu waktu dan masa itu waktunya Tuhan, tenang saja. Tapi manusia jasmani mungkin gelisah. Ini gimana sih? Gitu ya. Tapi dalam hati kita selalu ada penghiburan yang dari Roh Kudus. Untuk apa? Yuk, yang penting fokus dalam berbuah lebatnya seperti apa. Nah, ini yang sedang dituntun oleh Tuhan dalam diri kita semua. Cara berbuahnya seperti apa? Siapa yang mesti kita doakan? Apa yang mesti kita lakukan? Caranya bagaimana Roh Kudus? Nah, itu bagian kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Itu B ini. Iya, makasih Pak. Selamat bergabung dalam kerajaan anak Allah. Oke, ada lagi satu pertanyaan lagi deh. Silakan. Oh, Bu Yunike, silakan. Saya cuma bersaksi waktunya Tuhan. Oke. Ada yang Ya, bertanya dulu nggak? Sebentar, ada yang bertanya dulu nggak nih? Belum bersaksi ya. Ada yang bertanya dulu nggak? Tidak ada yang bertanya? Oke, silakan Bu Yunike. Ya, dengan waktunya Tuhan saya mau bersaksi Pak Doni. Ya. Saya selama itu dicoba isi jelek itu saya, itu badan saya itu seperti capek,
capek, nggak tahu capek apa gitu. Terus kaki saya tuh kayak berat gitu. Terus kalau saya ibadah itu saya nggak bisa. Kalau saya nyembah itu kaki saya kayak pegel, kayak ada besi gitu. Terus saya nggak bisa berdiri, duduk juga nggak bisa. Akhirnya saya ketiduran dibuatnya. Itu udah lama saya rasain, Pak. Tapi kemarin Tuhan baik. Pas saya 17 Agustus ibadah, saya itu lagi apa ya, bernyanyi, bermazmur gitu, terus penyembahan. Saya nggak tahu, lompat-lompat gitu kaki saya nggak tahu. Itu kayak ada yang lepas, kayak besi lepas di kaki saya itu. Saya nggak tahu, terus badan saya ringan banget kayak kapas. Tadi berat banget nih, kayak ditiban apa ya, besi gitu badan saya. Saya jalan tuh kayak ditiban besi. Terus di situ sadar, saya nggak pernah kepikiran itu. Saya pikir karena saya terlalu banyak jalan kakinya capek gitu. Ternyata si jelek itu ngelakukannya supaya saya nggak bisa ibadah. Tapi setelah itu saya ngerasakan sukacitanya luar biasa, Pak. Selama ini kan saya nggak pernah ngerasakan sukacita, dicuri sukacita saya. Jadi saya bilang, saya nggak pernah kepikiran tuh loh, Pak, seperti itu. Waktu pas 17 Agustus itu saya ibadah, di situ baru pikiran saya, iya ya, selama ini aku kayak apa gitu ya. Dikira orang saya memang orang bangsa ngantuk, tidur, malas apa gitu. Itu bukan daging saya, Pak. Saya sendiri nggak ngerti. Makanya saya bilang, tanggal 17 itu saya mendapatkan yang luar biasa, Pak. Saya ibadah. Saya bilang, Tuhan, kok baik banget. Aku nggak pernah kepikiran seperti ini. Itu semua kayak ada yang copot dari ujung rambut sampai telapak kaki saya, Pak. Di situ baru badan saya rasa kayak normal kembali, Pak. Seperti biasa udah kembali. Saya juga bisa nyembah, saya bisa apa di rumah, bisa muji, bisa apa. Selama ini saya Pak diganggu, Pak. Aku bilang, Tuhan, I love you. Waktu luar biasa, Tuhan. Aku nggak tahu. Itu nggak pernah kepikiran saya, Pak. Di situ baru saya bilang, yes, waktu Tuhan luar biasa. Itu saya bilang, Pak, waktu Tuhan bagi saya. Bertahun-tahun saya alami, Pak. Cuma saya nggak pernah bilang sama orang, saya diam aja. Kalau orang anggap saya seperti daging saya tuh, saya tuang tidur. Kalau lagi baca firman saya tidur, pikir orang saya daging gitu. Tidak, Pak. Itu kerjaan iblis, kerjaan si jahat yang mau mengganggu saya baca firman saya sampai itu kayak kepala saya ditundukkan begitu, saya nggak jadi baca firman, saya tertidur, Pak. Itu kayak saya bilang, terima kasih, Pak, waktu Tuhan memang indah, Pak, untuk hidup saya, untuk masalah saya. Thank you. Makasih Pak Doni dengan Terima kasih waktunya. kesaksiannya. Tepuk tangan buat Bu Yunike. Oke. Haleluya. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan ya, kalau bisa. Pertanyaan, ada pertanyaan kah? Tidak ada? Oke. Teman-teman, ada berita baru nih. Jadi jadwal pemuridan FFG telah mengalami perubahan ya. Jadi Rabu dan Sabtu jam 4. Karena memang banyak sekali yang mesti saya kerjakan juga sebagai ketua Bandung. Dan juga aktivitas saya semakin bertambah. Dan juga jadwal-jadwal pemuridan berikutnya setelah ini pun saya ada lagi pemuridan RT Medan yang saya majukan sampai jam 6. Dimajukan dari jam 6 sampai jam 8 untuk kemudian saya bisa beristirahat lebih cepat dari waktu malam. Nah, mengapa ini dilakukan seperti ini? Nah, saya mau bukain dulu ceritanya bahwa salah satu anggota keluarga besar kami, kakak saya ini ngalamin aritmia jantung. Jadi kakak saya ini mesti dioperasi. Dan saya teringat dengan apa yang pernah Tuhan janjikan kepada saya di masa-masa tanggal 22 Juni bahwa kakak saya akan mengalami sesuatu. Jadi saya buka-buka lagi tuh ketika saya tahu kakak saya masuk rumah sakit, kan saya pernah ceritakan kepada teman-teman. Ketika saya buka-buka buku harian saya tentang chattingan gitu, ada catatan tentang kakak saya dan rupanya Tuhan udah nyatakan itu agar itu dibereskan. Nah, jadi saya dalam waktu-waktu ini mesti juga memprioritaskan tentang keluarga saya, kakak saya ini. Saya mesti luangin waktu dalam 24 jam saya mesti telepon, atau malam-malam saya mesti counseling sama dia. Meskipun bentukannya saya ngobrol sama dia, tapi sebenarnya saya lagi counseling sama dia. Lagi membereskan sesuatu di dalam hatinya. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, jadi mohon maaf
Jadi setelah ini beres, saya langsung, kelas medan ada. Jadi yang kubu doa nanti jam 8 kalau bisa gabung dengan yang jam 8 yang jamnya Ibu siapa, Ibu Ibu Monica ya? Kalau malam. Ibu Ya, Monica. Betul, Ibu Monica kan malam ya? saya jam 6, Pak. Iya, yang jam 8 Heeh. Ibu Levina. Ya, Bu Betul ya? Levina. Nah, tolong nanti disiapkan saja. Kalau mau berdoa nanti hubungin saya siapkan channel 2 sekaligus. Jadi berbarengan doa dan RT Medan dalam apa namanya, dalam Zoom yang sama namun channel yang berbeda. Jadi dua-duanya berjalan. Namun komunikasikan dengan saya ya agar dua-duanya tetap jalan. Jadi ini bisa berjalan dengan 2 atau 3 sekaligus sebetulnya. Dan tolong informasi ke saya. Jadi ini jadwalnya saya rubah lagi. Kenapa? Karena saya mesti juga nanganin kakak saya ini. Karena kakak saya ini udah divonis mesti dioperasi. Mesti dibelek jantungnya, dadanya, toraks. Dan saya nggak maksain untuk dia nggak usah operasi. Saya menyesuaikan diri dengan apa yang ia dapatkan dari Tuhan. Nah itu kita mesti menghormati keputusannya dan apa kata suaminya. Jadi dalam hal ini kita mesti tahu ada koridor yang mesti kita lakukan sebagai hamba Tuhan dan menghargai, tanda kutip ya, iman seseorang ketika mereka berjalan dengan Tuhan. Mungkin kita punya banyak petunjuk dari Tuhan tentang ini dan itu, tapi itu hold dulu, tahan dulu agar orang yang ngalamin Tuhan dulu. Kita mungkin banyak pengajaran tentang dunia roh, tapi orangnya mesti ngalamin Tuhan dulu, kita sabar, ya. Waktunya Tuhan untuk kita bisa memahami, nih orang lagi nih kakak saya ini lagi ngalamin apa sebetulnya. Kita banyak dengerin, kita banyak konseling. Memang waktunya sangat lama, dalam satu hari saya bisa ngobrol sampai 2 jam atau 3 jam, nelepon itu sama kakak saya, tapi di situ kakak saya udah mulai bangkit untuk tadinya menerima diri bahwa dia harus mengalami itu, sampai dengan dia bangkit imannya. Nah, mari kita sama-sama dalam proses menunggu waktu jawaban Tuhan itu ada, atas pergumulan-pergumulan kita, sambil cari tahu siapa yang perlu kita doakan, oke? Teman-teman, siapa yang perlu kita layani. Mana tahu orang itu nggak jauh dalam kehidupan kita sebagai teman kita, tetangga kita. Makanya penting untuk kita berdoa bagi jiwa-jiwa ini. Jadi mohon mengerti teman-teman, terutama teman-teman yang berdoa di hari Rabu ya dan hari Senin itu ada penyesuaian jadwal karena saya juga mesti membagikan firman di pemuridan untuk RT Medan ya, teman-teman. Oke, sebentar saya akan tutup FFG pada sore hari. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Silakan dibuka videonya, kita akan berfoto bersama. Terima kasih Bu Levina, Bu Yunike, Bu Hatmida, kesaksian dan pertanyaannya memberkati kita semua. Yang belum bertanya, juga Bu Dina. Terima kasih Bu Dina atas semua pertanyaan dan kesaksiannya. Yuk kita berfoto bersama dulu sebelum kita berpisah dan berdoa. 1. Oh Bu Enda, selamat bergabung. Ibu Marta, selamat bergabung. Aduh nggak apa-apa ya, saya akhiri ya. Nanti dengar rekamannya aja, pasti memberkati deh. 1, 2, 3. Satu lagi yang ceria ya. 1, 2, 3. Smile. Satu lagi, merdeka. Merdeka! Terima kasih teman-teman, Tuhan berkati. Yuk kita doa ya. Bapak terima kasih sore hingga malam ini adalah waktu-waktu bagaimana Engkau memberkati kami. Terima kasih kalau Engkau senantiasa setia untuk menantikan kami masuk ke dalam rencanamu itu. Dan Bapak silakan Kau ungkapkan setiap kerinduanmu, keinginanmu, rencanamu ini di dalam hati kami agar kami bertemu terus ke arah kepenuhanmu dan ke arah tujuanmu yang jelas. Kerajaan Allah di bumi ini. Dan mari Bapa penuhkan hati kami dengan sukacitamu, pengharapanmu, kekuatanmu hingga kami penuh dengan hikmatmu dan kami melanjutkan kembali tugas-tugas kami di muka bumi ini. Kerajaan Allah hadir di dalam hati kami dan kerajaan Allah juga hadir di dalam setiap orang-orang yang kami doakan, yang kami layani. Dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap anak-anakmu yang hadir pada saat ini dengan setiap pergumulan mereka, dengan setiap masalah-masalah mereka, dengan setiap apapun yang mereka hadapi. Mari Bapa pindahkan kami, alihkan kami ke dalam hati-Mu senantiasa. Fokuskan kami ke dalam keridhaan-Mu senantiasa. Hingga kami mengerjakan dalam kerajaan Allah, dalam kebenarannya, dan nilai yang kami dapatkan untuk kami mengelola di situ. Menjadi nilai yang penuh dengan kekekalan. Dan Engkau membiarkan semua yang menjadi masalah kami. Engkau yang pegang kendali atas semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kami semua. Dan setiap kebaikan dan kemurahan-Mu, dan temukan kembali kami di hari Sabtu yang akan datang dengan penuh luar biasa hikmat, pengertian yang lebih kami dapatkan setelah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami dapat doa mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Terima kasih sama teman-teman, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Pak Doni. Semangat Terima selalu. kasih Pak Doni. Terima kasih. Terima Semangat Bu Terima Levina, Bu kasih Pak Yorinda, Bu Doni. Ineke, Bu Helvi, Bu Tuhan Monika, Bu berkati. Dina, Ibu Enda, Iya Pak Doni. Ibu Ayu, Bu Bulan, Ibu Martamida, Bu Yohana, Bu Emi. Semangat selalu. Selamat malam semuanya. Semangat selalu ya. Itu semuanya. Yang mau berdoa hubungi saya ya. Merdeka. Nanti hubungi saya. Merdeka. Merdeka. Semangat Monika. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih. Merdeka semuanya.